Ibu Lambang itu cucunya kelas berapa dia? Cucunya? Hah? Yang mana? Yang kecil kan? Yang kecil masih balita. Oh, yang ada SD tak? Ada. SD kelas berapa itu? Kelas 5. Kelas 5 SD. Tahun depan dia mau pasti masuk ujiannya. Iya. Ujian SD. Iya. Siapa namanya? Jessica. Jessica. Nah, waktu Jessica ini masuk ujian tahun depan, ujian SD, duduk waktu ujian SD, lalu soalnya dikasih soal SMP atau SMA, bisa lulus nggak? Enggak. Ya nggak mungkin, nggak iso. Ya, atau anak SMP, yang satunya SMP, masuk waktu dia mau ujian dulu di kursi ujian meja ujian, lalu soalnya dikasih soalnya mahasiswa universitas, lulus nggak? Ya nggak bisa. Sama Tuhan. Tak pernah mengizinkan masalah terjadi lebih kekuatan kita. Amin. Amin. Tak pernah. Atau siapa yang anak yang cucu yang laki-laki gitu? Nama? Ciano. Lalu suruh papanya datang. No, itu di muka itu ada 100 kilo beras ya, tolong digodok belakangnya. Tolong. Itu orang tua gini. Nggak mungkin anaknya mampu. Nggak mungkin. Manusia aja tahu apalagi itu. Tuhan nggak pernah mengizinkan masalah itu melebihi kekuatan kita. Maka mungkin ada mungkin ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Nah, di waktu melebihi kekuatan kita, Tuhan dikatakan 1 Korintus 10:13, Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Nggak ada yang lebih kuat. Amin. Maka jangan keluar. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan takut. Kenapa? Sebab janji Tuhan nggak pernah batal. Pegang janji Tuhan. Nggak pernah bojok, nggak pernah bohong. Dan juga kedua, pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Amin. Pegang janji Tuhan. Nah, ini yang terakhir. Ya. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Apa Tuhan berikan solusi? Iya, Tuhan berikan solusi. Apa ya Tuhan solusinya? Tuhan yang ketiga. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 19. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Ya, Tuhan katakan jangan takut. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebab sesungguhnya aku sudah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, mengalahkan setan yang disakit penyakit, ya, sehingga tidak membahayakan kita, tidak membahayakan kamu. Itu yang dilakukan oleh Lina tadi. Dalam nama Yesus sembuh, diberi kuasa. Jangan doanya jangan putar balik, Tuhan. Ya, pergikan dari penyakit itu. Aku sudah kasih kamu kuasa kok. Pakai kuasa itu. Ya, Tuhan usir itu, usir. Jangan kita yang usir. Karena Tuhan sudah kasih kuasa. Ketika kita menerima Yesus, kita langsung diberi kuasa sebagai Allah. Anak Yohanes 1:12. Yohanes 1:12. Karena dari kepenuhannya kita semua telah Yohanes 1:12. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, semua orang yang percaya dalam nama Yesus diberi kuasa. Supaya menjadi anak-anak Supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa dalam nama Yesus. Amin. Makanya gunakan kuasa itu. Jangan cari Panadol dulu. Ya, ini loh dapat obat langsung sembuh. Ini juga tadi geliang. Ya. Kuasa Tuhan luar biasa. Bertindak dengan iman. Karena diberikan kuasa. Amin. Amin. Loh,
kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu kecil atau besar? Besar. Besarnya seberapa kira-kira? Hah? Tak terbatas. Masa tak terbatas? Belum. Tuhan lah yang terbatas. Mau tahu besar berapa besar kuasa yang Tuhan berikan? Besar iman kita. Mau tahu? Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Ini kuasa yang Tuhan berikan besarnya seberapa? Yohanes 14 ayat 12. Kita bisa tahu kuasa yang Tuhan berikan berapa besar. Yohanes 14 ayat 12. Coba ayo. Ayo coba. Ayo. Aku berkata kepada 14. Ya. sesungguhnya barang siapa percaya kepada Barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. wah, akan melebihi. terus Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. wah. Ya, besarnya. Besar. Besar sekali. Ya, kuasa yang Tuhan berikan kita percaya Yesus, percaya sebagai anak Tuhan. Maka dengan kita diberikan kuasa yang luar biasa. Apa yang Yesus perbuat bisa kita lakukan, bahkan lebih Besar. Makanya seharusnya kalau Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, seharusnya kita bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, ya kalau kita ada orang yang buta, Yesus bisa orang buta melihat, bisa nggak? Bisa. Tuhan, apa kita seharusnya bisa nggak? Bisa lah, ada ayatnya loh. Kalau kamu percaya, maka kamu bisa melakukan perbuatan-perbuatan seperti aku lakukan, bahkan lebih besar. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, saudara bisa nggak kita? Bisa. Loh Pak, ini apa Pak? Sama saya doa, orangnya bukan sembuh, mati Pak. Pertanyaannya kenapa? Ya, padahal Tuhan Yesus katakan bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Ya, apa yang Yesus lakukan kita bisa lakukan, bahkan lebih besar. Saya kasih contoh ya, perbuatan-perbuatan yang lebih besar ya, yang murid-murid lakukan lebih besar dari Yesus lakukan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15 dan 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 dan 16. 5. Ayat 15 dan ayat 16. Ya. Ayo. Ayo. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Terus Dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berbidu serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. wah. Petrus cuma lihat orang sakit, orang yang kerasukan setan. Cuma lewat bayangannya tok, tidak diusir. Hanya lihat kena bayangannya Petrus. Orang yang sakit jadi sembuh, yang kerasukan setannya Kabur. Yesus tidak lakukan itu. Tapi kalau kau percaya lebih besar, kau bisa lakukan. Kalau kau percaya sama Yesus. Amin. Ya. Itu sebenarnya Yesus katakan jangan takut. Satu lagi contoh, ya, perkara-perkara yang murid-murid jauh lebih besar dari yang dilakukan ketika mereka percaya Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh. Loh, bukan Paulus, orang yang pakai yang isi nyelang itu pinjem sapu tangannya Pak Paulus, ambu apa itu, yang dibuat kelapa keringet itu, pinjem yo, itu dibuat orang kena ke sapu tangannya Paulus, orang yang sakit jadi setan pergi dalam hanya pakai Pak. Makanya Tuhan katakan, kalau kau percaya, kau bisa lakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan lebih Besar. itu sebenarnya Tuhan katakan jangan takut, aku berikan kamu Kuasa. berarti kuasa yang Tuhan berikan kepada kita kecil atau besar? Luar biasa besar. Lalu kenapa itu tidak terjadi? Kenapa? Lupa saya kok doakan Kurang percaya. bukan sembuh tapi mati Pak. Itu kenapa Pak?
Karena kuasa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Ya, kenapa? Saudara baik, ya. Kalau saudara beli kuasa yang Tuhan berikan kepada kita besar kecil, besarnya luar. Ya, kalau saudara beli LPG, ya LPG yang besar itu berapa kilo itu? 12 kilo. Waktu saudara baru beli, itu tenaganya bagaimana? Wah, ya, hati-hati. Tapi kalau itu dia itu ngowos, bocor, ya walaupun beli-beli tidak suwe, jadi tidak ada kekuatannya, tidak ada, ngowos dia bocor. Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan kuasa itu tidak terjadi? Mujizat itu terjadi karena kuasa yang dalam kita, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bocor, ngowos. Nah, supaya dengan baik, supaya LPG itu tidak ngowos, tidak bocor, biasanya di atasnya ditaruh apa? Sil. Bukan Regulator. Supaya regulator, ya regulator itu apa? Tekan supaya tidak bocor. Sama, kita perlu regulator supaya kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bocor, tidak ngowos. Lalu pertanyaannya, apa regulatornya kita? Nah, ini regulatornya kita supaya kuasa itu tidak ngowos, tidak bocor. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, ini regulatornya supaya kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa, tidak bocor, tidak ngowos. Ya, pikul salib dan sangkal diri. Itu adanya penekanan kan kalau regulator kan ditekani tekanan Tuhan kita. Ya, pikul salib, sangkal diri. Makanya kalau mau marah, Tuhan, aku tidak mau marah. Kalau sampai marah, kuasanya bisa bocor, Amin. Kalau ada mulai iri hati, sakit hati, ya diminta sama Tuhan, Roh Kudus tolong supaya aku jangan sampai iri hati, jangan sampai sakit hati. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur saya supaya kuasanya tidak bocor. Pikul salib, sangkal diri. Kalau mulai ngamuk, Tuhan berikan aku sukacita, ya supaya aku tidak marah dan ngamuk, supaya kuasanya tidak bocor, tidak ngowos. Ya, bucok juga kalau ke TP, kalau ada yang pakai segini, yang pakai gini, ya supaya tidak bocor, tidak ngowos, ya pikirannya mulai aneh-aneh. Karena firman Tuhan berkata, berzina melalui pikiran saja sudah dosa itu. Kalau tidak salah ya di Matius 5 ayat 28 gitu. Betul ya? Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinar dengan dia di dalam hati. Itu. Kalau sudah lihat aja, belum menginginkan ya, sudah bersinar. Ya. Jadi supaya tidak ngowos kuasanya, pikul salib, sangkal diri. Amin. Ya. Kalau sakit hati, tidak. Aku harus bersukacita supaya tidak ngowos. Amin. Amin. Karena kuasa Tuhan berikan kepada kita luar. Sebenarnya Tuhan katakan jangan takut. Kenapa? Sebab janji Tuhan tidak pernah batal. Lebih gampang, lebih mudah. Langit dan bumi lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Artinya sampai titik umumnya janji Tuhan tidak pernah batal. Pegang janji Tuhan. Melangkah dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, Tuhan berkata jangan takut. Kenapa? Sebab pencobaan Tuhan izinkan terjadi hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, sama, nggak mungkin anak SD dikasih ujiannya anak SMA, nggak mungkin.
Ya, arek cilik yang umur 5 tahun, 10 tahun disuruh pikul beras ya 100 kilo ya tidak mungkin. Amin. Itu sebenarnya Tuhan berkata jangan takut. Yang ketiga, Tuhan berkata jangan takut. Kenapa? Sebab apa? Tuhan sudah berikan kita kuasa yang luar biasa. Ya, supaya nak ngowos. Kenapa Tuhan katakan kalau kamu bisa melakukan kalau kamu percaya, kamu bisa melakukan apa yang seperti aku lakukan dan bahkan lebih besar. Tapi kenapa tidak bisa? Karena ngowos kuasanya. Awalnya bocor. Supaya tidak ngowos harus pikul salib sangkal. Amin. Yang terakhir, kenapa Tuhan berkata jangan takut? Kembali ke ayat pertama, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ayo. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebagai terakhir Tuhan tidak pernah menjadikan kita kekalahan. Tapi Tuhan menjadikan kita kemenangan, sukacita, sehat walafiat. Amin. Tuhan tidak mau kita sehat. Saya mau tanya, Tuhan mau tidak kita sehat? Mau. Sampai dia berkorban atas kayu salib, makanya oleh bilu-bilunya kita sembuh. Amin. Ya, jadi jangan takut. Ya, kenapa? Sebab janji Tuhan tidak pernah batal. Kedua, pencobaan yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ketika kita sudah berikan kuasa luar biasa.